Smart PLS 4 ya teman-teman. Nah, kita akan menguji bagaimana variabel moderator atau M itu tadi mempengaruhi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini sudah saya tampilkan untuk data-datanya di dalam Microsoft Excel. Nah, kita langsung saja ya untuk masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Modelnya Smart PLS 4 teman-teman. Nah, lalu kita buat new project teman-teman. New project, kita namakan uji moderasi. Nah, kebetulan filenya ini sudah saya buat teman-teman ya. Nah, kalau sudah new project itu teman-teman ya kita contohkan ya. Misalnya kayak ini aja teman-teman ya. Nah, ini nanti import data teman-teman. Data file, data Excel-nya itu hasil kuesioner. Nah, itu nanti diimport, dimasukkan ke sini teman-teman. Setelah diimport, kita create model teman-teman. Nah, kebetulan ini sudah aku buat ya teman-teman. Kita langsung aja masuk ya ke uji moderasinya. Nah, nanti kalau sudah import data, kemudian di create model, ini nanti masuknya tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat konsepnya dulu. Kita masukkan dulu variabel X-nya. Nah, kayak gini. Agak diperkecil dikit. Nah, kemudian variabel X2-nya kita masukkan juga untuk variabel X2-nya. Ini sama, kita samakan hadapnya. Nah, lalu variabel Y-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk variabel M, karena moderasi ya teman-teman, variabel M itu ada di antara variabel dependen dan independen. Jadi taruh di sini teman-teman biar mudah dilihat. Ya, di sini ya teman-teman. Agak diperkecil dikit lagi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk posisi tempatnya. Nah, ini masih merah teman-teman. Itu artinya belum dikonekkan teman-teman. Belum terhubung. Nah, kalau untuk menghubungkan kita klik connect teman-teman. Kita konekkan variabel X1 ke Y, X2 ke Y. Nah, untuk moderasi ini ada di garis ya teman-teman. Bisa di garis variabel antara X1 dan Y, bisa juga X2 dan Y. Nah, ini aku taruh di sini aja teman-teman, biar mudah juga, nggak terlalu jauh. Nah, setelah itu kita screenshot teman-teman. Kita masukkan ke file Word-nya teman-teman. Yang pertama yaitu uji validitas konvergen ya teman-teman. Nah, uji validitas ini kita lihat dari autoloading. Nah, sebelumnya kita masuk lagi ke Smart PLS-nya. Uji moderasi konvergen teman-teman. Sebelum itu, ini kita klik calculate terlebih dahulu. Uji moderasi konvergen, kita klik calculate, PLSM, kemudian kita start calculation. Di outer loadingnya teman-teman, outer loading. Nah, kita klik. Nah, ini datanya ya. Di sini datanya tertera hijau semua ya teman-teman angkanya. Berarti datanya itu valid teman-teman. Kita taruh screenshotannya terlebih dahulu. Kita crop teman-teman. Crop terlebih dahulu. Untuk data ini aja ya teman-teman yang diperlihatkan. Oke. Agak di ke atas sedikit. Oke, diperbesar dikit. Nah, mohon maaf, ini kita tulis kriterianya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kriteria caps lock, kriteria
dimana outer loadingnya itu lebih besar 0,70 teman-teman. Nah, kalau untuk nilai AV-nya itu lebih besar 0,50. Nah, sini menurut Joseph F. Hare, teman-teman, 2021. Nah, kriterianya udah diketahui ya. Nah, dari data ini tadi, di sini datanya hijau semua dikarenakan outer loadingnya itu lebih dari 0,7. Ini outer loadingnya ya. Di sini di variabel M-nya juga 0,9, 0,7, 0,9, ini juga ya. Jadi di atasnya 0,70. Di sini outer loadingnya kita kasih keterangan terlebih dahulu, di mana dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan valid karena tadi ya teman-teman, outer loadingnya itu di atas 0,70 menurut Joseph F. Hare 2021. Nah, sekarang kita cari untuk ini AV-nya teman-teman. Untuk nilai AV-nya kita kembali lagi ke Smart PLS. Untuk data AVE kita boleh ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, construct reliability dan validity. Average variance-nya ada di sini. Nah, di sini juga diketahui tabelnya, datanya itu valid semua juga teman-teman. Makanya angkanya berwarna hijau. Kita taruh crop terlebih dahulu. Masuk. Oke. Kita enter. Agak diperbesar dikit teman-teman. Nah, di sini juga AV-nya hijau semua ya teman-teman. Hasil dari nilai AV di atas dikatakan valid ya teman-teman, valid ya, karena nilai AV-nya di atas 0,50 ya. Di sini kriterianya AV itu harus lebih besar dari 0,50 teman-teman. Nah, di sini 0,7, 0,7, 0,8, nah seperti itu ya. Karena tadi lebih besar 0,50 menurut Joseph F. Hare 2021. Oke, kita lanjut. Setelah uji konvergen, validitas konvergen, kita uji validitas diskriminan teman-teman. Diskriminan. Ini itu menggunakan kriteria heterotret monotret rasio ya, atau HTMT teman-teman. Kriterianya kita pakai kriteria di mana itu HTMT-nya itu teman-teman itu kurang dari 0,90 ya teman-teman. Kemudian untuk cross loading ini, untuk garisnya itu jika nilai konstruk nilai konstruk asal itu lebih tinggi ya daripada nilai konstruk lain teman-teman. Bisa sedikit ke bawah. Nah, klik ini. Diskriminan validity. Ini dilihat
di tabel M-nya aja teman-teman yang diambil nanti ya. Nah, di sini diketahui X1M-nya ini ya, ini angkanya merah teman-teman. Yang lainnya angkanya hijau. Nah, untuk ketentuannya itu kriterianya di uji validitas diskriminan HTMT-nya itu kurang dari 0,90 teman-teman. Kalau di atas 0,90 itu artinya datanya tidak valid ya. Nanti ini kalau merah itu berarti tidak terpenuhi teman-teman karena di atas 0,90. Kita taruh, kita crop terlebih dahulu. Nah, hanya di variabel M-nya teman-teman, nggak semuanya. Kita perbesar. Oke. Lanjut. Nah, di sini kalau misalkan ini merah ya teman-teman, itu karena ada di atas atau lebih besar dari 0,90. Itu artinya tidak terpenuhi teman-teman atau tidak valid. Kalau itunya hitam, ada di nilai 0,85 hingga 0,89 teman-teman. Nah, ini artinya diterima. Nah, kalau hijau di bawahnya 90 atau lebih besar dari 0,85 itu dikatakan sangat baik. Kayak gini teman. Itu berarti di keterangannya hasil dari HTMT di atas dikatakan X1 kan ya teman-teman, yang merah itu tidak terpenuhi. Sedangkan yang lainnya dimana ada X2, kemudian ada Y, dan juga MXX2 dikatakan sangat baik. Kemudian kita lanjut uji reliabilitas. Untuk kriterianya sendiri, FYI ya teman-teman, uji reliable itu untuk melihat konsistensi ya. Kriterianya itu Cronbach alfanya itu teman-teman alfa itu lebih dari 0,70 teman-teman. Kemudian kriteria selanjutnya composite reliable-nya itu juga sama teman-teman, di atas 0,70. Construct dan reliability validity ya, construct, reliability, dan validity. Ini kita untuk melihat uji reliabilitas. Nah, yang diambil apa? Kalau yang tadi di uji konvergen kan yang diambil AV-nya. Kalau di reliability yang diambil ini teman-teman, nilai composite alfanya sama composite reliability. Yang tiga tadi ya teman-teman, AV-nya tidak usah diikutkan, potong AV-nya saja. Hasilnya valid semua ya teman-teman, nggak ada yang merah juga, hijau semua angkanya. Berarti keterangannya dari data di atas dikatakan reliable karena nilai itu tadi ya teman-teman. Ini kita copy aja.
Karena kan sama ya teman-teman, di atas 0,70 semua. Menurut Joseph F. Hair 2021. Selanjutnya, setelah uji reliabilitas, masuk ke uji R-square. R-square teman-teman. Itu untuk mengukur teman-teman, mengukur seberapa baik model regresinya nanti mampu menjelaskan variasi datanya. Jadi mengukur kemampuannya, mengukur kemampuan prediksinya ya, untuk mengetahui presentasinya itu apakah berpengaruh atau sumbang dari variabel bebas terhadap variabel kriteria uji R-square. Kriterianya kalau misal 0,75 nilainya ya teman-teman, nilai R-square-nya 0,75 itu artinya kuat teman-teman. Nilainya 0,50 itu artinya moderat teman-teman, ada di tengah-tengah ya, moderat. Di bawah 0,50 atau 0,25 seperti ini teman-teman, itu artinya lemah nilainya teman-teman. Untuk melihatnya kita di Smart PLS lagi, kita lanjut ke uji R-square, dimana variabel Y-nya itu 0,76 ya teman-teman. Nah kalau 0,76 ini berarti dinyatakan itu nilai Y-nya itu kuat teman-teman, dipengaruhi oleh variabel lain. Seperti kita screenshot terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke Word-nya. Agak diperbesar dulu. Nah di sini datanya, di sini dilihat ya teman-teman R-square-nya. Di data ini R-square-nya itu 0,76. Berarti di atasnya 0,75 teman-teman. Dari hasil data di atas, nilai Y-nya teman-teman. Nah, di sini ya, nilai Y kan ini ya. Nilai Y dikatakan kuat karena nilainya di atas 0,75. Variabel Y sebesar 100% teman-teman, dipengaruhi variabel lain. Lanjut ke uji F-square teman-teman. Uji F-square. Uji F-square itu digunakan untuk mengevaluasi besarnya pengaruh atau efek ya suatu variabel independen itu terhadap variabel dependennya teman-teman. Nah, untuk kriterianya, kriteria nilai F-nya itu jika ya teman-teman, nilai F-nya itu 0,02. Nah, seperti ini. Nilainya yang dimaksud kecil, teman-teman. Nah, kalau nilainya 0,15 itu artinya nilainya sedang, teman-teman. Nilainya 0,35 artinya nilainya besar. Kita cek lagi di Smart PLS-nya. Lanjut kita ke F-square teman-teman. Nah, itu bisa dilihat data F-square-nya di sini teman-teman. Jikalau angkanya itu 0,02 itu dinyatakan kecil. Nah, di sini diketahui 0,2 ya, berarti ikut sedang di antara 0,15 itu tadi ya teman-teman. Ini juga X2 ke Y juga ini sedang karena 0,2. Nah, karena ini hitam 0,0, nah ini ikut kecil teman-teman. Kita masukkan, kita crop, perbesar dikit.
Nah, di sini ya teman-teman. Di sini diketahui ya teman-teman, ada 0,2, 0,0, 0,2, 1,7. Jadi di sini keterangannya kita ketik ya teman-teman. Hasil dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh M ke Y ya, M ke Y sama dengan apa tadi teman-teman? Sedang, betul. X1 ke Y. Nah, ini ya, X1 ke Y. Di sini apa teman-teman? Kecil. X2 ke Y. X2 ke Y ya teman-teman. Di sini juga sama ya teman-teman. Sedang keterangannya. Dan yang terakhir M X2 ke Y. Nah, di sini keterangannya itu besar kriterianya karena di atasnya 0,35. Nah, kita masuk ke bagian penentuan jenis moderasi teman-teman. Ini tuh berfungsi untuk mengklasifikasikan apakah variabel moderator itu benar-benar berfungsi sebagai moderator atau tidak. Untuk jenis moderasi, di sini diketahui kalau misalkan jenis moderasinya itu pure moderation atau moderasi asli ya. Variabel X, M, Y-nya itu signifikan dan variabel M, Y-nya itu tidak signifikan. Nah, ini disebut pure moderasi atau pure moderation. Ya, keterangannya berarti moderasi murni atau asli. Quasi moderation itu jika variabel X, M, Y-nya itu sama-sama signifikan. Variabel langsung M ke Y-nya juga signifikan. Nah, ini berarti moderator prediktor teman-teman. Atau juga disebut quasi moderation. Prediktor moderation ini kalau X, M, Y itu tidak signifikan, kemudian M, Y-nya juga M, Y-nya itu signifikan. Nah, variabel M ke Y, variabel langsungnya. Nah, di sini hanya prediksi saja teman-teman. Ini ada juga homologizer moderation teman-teman. Tidak signifikan. Variabel langsung M ke Y-nya juga tidak signifikan. Berarti di sini tidak ada peran teman-teman. Terakhir kita masuk ke uji hipotesis. Untuk hipotesis kita keluar dulu teman-teman. Kita keluar atau edit ya, back. Nanti kita kalkulat lagi teman-teman. Tadi kan kita di PLSM ya. Untuk hipotesis kita ke bootstrapping teman-teman. Tampilannya sudah berubah ya.
Untuk melihat hipotesis, kita lihat di sini teman-teman. Klik total effect dari t-statistik dan p-values-nya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke MS Word-nya. Kita taruh di crop terlebih dahulu teman-teman. Kita perbesar dulu berdasarkan hasil bootstrapping-nya didapatkan nilai statistiknya ini ya teman-teman. Kita ambil yang ini dulu ya. Titik 754 ya, dan p-value-nya 0,7 hubungan M X2 ke Y. Nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansinya sehingga variabel moderator mampu memoderasi hubungan antara X2 ke Y dalam artian variabel moderasi memperkuat hubungan antara X2 ke Y. Untuk hipotesisnya, pengaruh M ke Y dikatakan tidak signifikan. Memenuhi kriteria karena nilai T statistik 0,1 ya. Tuh.
value-nya 0, 131, dapat disimpulkan kemudian hipotesis 2, pengaruh X1 ke Y, X1 ke Y. Ya teman-teman, kita lihat X1 ke Y sama ya. Dikatakan kriteria signifikan karena nilai T statistik. Kita lihat X1 ke Y teman-teman, T statistiknya 0,724 ya. Itu tidak lebih besar ya, tambahnya 1,96. Dan p-value values-nya 0 titik ya teman-teman, 0469. Maka dapat disimpulkan hipotesis tidak mampu memoderasi hipotesis 3, pengaruh X2 ke Y. Pengaruh X2 ke Y, X2 ke Y dikatakan memenuhi kriteria signifikan karena nilai T statistik ya teman-teman, X2 Y 3167 dan p-values value-nya ini 0,02 maaf dari 0,50. Oh, ini juga tes statistik ya teman-teman, 196.
maka dapat disimpul hipotesis mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antar variabel. Hipotesis 4. Menurut skala M, X2 ke Y. Nah, kita lihat teman-teman, M X2 ke Y. Nah, ini sama juga teman-teman ya. Dikatakan memenuhi kriteria signifikan karena nilai statistik dari statistiknya 6754 itu 6754 dari 1.96 dan value-nya 0.00 050, maka dapat disimpulkan hipotesis mampu dan memperkuat hubungan antar variabel. Mungkin sekian seperti itu ya untuk tutorial uji moderasi dari saya yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.